Hai Gens, kenapa syarat jadi presiden di Indonesia hanya lulusan SMA atau sederajat, tapi ketika kita melamar pekerjaan, banyak perusahaan menuntut minimal gelar S1? Kenapa ada ketimpangan seperti itu? Di video ini, kita akan mengulik akar persoalannya, dari hukum, politik, hingga realitas dunia kerja. Yuk, ikuti sampai selesai. Di ruang publik sering muncul klaim siapapun bisa jadi presiden asal tamat SMA. Sementara itu, lulusan S1 masih sulit diterima kerja meskipun punya ijazah lebih tinggi dari SMA. Apakah klaim itu benar sepenuhnya? Apakah standar pendidikan dalam jabatan politik dan di dunia pekerjaan itu sama? Mari kita bedah. Untuk memahami pertanyaan ini, pertama kita lihat apa aturan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur syarat calon presiden atau wakil presiden, termasuk pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau setara. Dalam pasal 169 huruf R disebut berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat. Alasan yuridis di balik penetapan ini adalah agar hak politik tetap terbuka, tidak menutup kemungkinan untuk warga yang tidak kuliah, supaya tetap bisa ikut berkontribusi dalam calon kepemimpinan negara. Di sisi lain, banyak perusahaan dan lembaga menggunakan kualifikasi minimal S1 sebagai syarat dalam lowongan. Kenapa? Berikut beberapa faktor utama. Pertama, standar kompetensi teknis dan profesional. Bidang seperti manajemen, riset, teknologi, hukum, akuntansi, hingga keuangan seringkali menuntut landasan teoritis yang diberikan oleh pendidikan perguruan tinggi. Kedua, mekanisme seleksi efisiensi. Ketika jumlah pelamar sangat besar, syarat S1 menjadi filter awal agar hanya kandidat yang dianggap berpotensi yang lolos seleksi selanjutnya. Ketiga, sinergi legitimasi dan kepercayaan pasar. Bagi banyak perusahaan, lulusan S1 adalah standar minimum yang dipercaya memiliki kapasitas intelektual dasar, kemampuan riset, kemampuan analitis, dan penguasaan literatur. Keempat, pertimbangan jabatan struktural atau regulasi. Beberapa jabatan pemerintahan atau institusi publik mensyaratkan gelar akademis sebagai regulasi internal atau legal recruitment. Kelima, persaingan tinggi dan ekspektasi pasar tenaga kerja. Ketika banyak pelamar punya pendidikan tinggi, perusahaan menaikkan standar untuk menyaring mereka yang dianggap unggul. Namun, perbedaan itu juga memunculkan kritik dan tantangan nih Gens. List kompetensi lulusan S1, gelar tinggi belum menjamin kemampuan praktis atau relevansi terhadap kebutuhan dunia kerja. Hal ini juga merujuk pada ketidakadilan akses pendidikan. Karena tidak semua orang punya kesempatan ke bangku perguruan tinggi karena faktor ekonomi, lokasi, atau dukungan sosial. Sehingga syarat tinggi ini bisa menjadi penghalang bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Ditambah lagi adanya fenomena overqualification. Banyak banget lulusan S1 malah bekerja di posisi yang tidak sesuai atau tetap bersaing dengan lulusan tanpa gelar. Jadi Gens, perbedaan standar ini bukan sekedar inkonsistensi, melainkan hasil kompromi antara idealisme demokrasi dan logika praktis dunia kerja. Menaikkan syarat presiden menjadi S1 bisa membatasi akses politik. Tapi mempertahankan SMA saja juga memunculkan tantangan soal kapasitas teknis. Mungkin yang ideal bukan hanya soal menaikkan atau menurunkan standar, tapi memperbaiki kualitas pendidikan, akses, dan sistem seleksi kompetensi di semua bidang. Gens, bagaimana menurut kamu? Apakah syarat menjadi presiden sebaiknya dinaikkan ke S1? Atau justru dibiarkan agar akses tetap terbuka? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Kalau kamu suka video seperti ini, tekan like dan share ke teman-temanmu. Jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan konten lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.